Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Setelah tadi selesai dengan aftermarket close analysis, di mana kita lihat IHSG-nya turun minus 1,7. Marketnya kita cek speedometernya sudah extreme fear. Kita duga panik. Ternyata tidak sepanik yang kita duga ya, sering begitu ya memang. Karena kita kan tidak tahu apa yang belum terjadi. Tapi data memang candlenya bearish. 1,7 kalau untuk harian itu cukup besar. Cuman order saya yang saya plan pertama tidak dapat ya, yang buy on weakness di auto reject bawah. Biasa itu. Kadang kita punya trading plan, plan kita nggak dapat. Ya, kita coba lagi ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kadang kita pakai metode ini tidak dapat, kita ganti dengan metode lain. Yang penting dalam trading itu kita punya berbagai macam plan. Exit plan, plan untuk entry, plan untuk mengatur lot size. Nah, itu kita fleksibel terhadap market. Tadi kita sudah after market close, kita lihat banyak saham-saham yang extreme fear. Nah, ini cocok untuk buy on weakness. Nggak dapat hari ini, kita bisa atur lagi besok. Tetapi pada kesempatan malam ini, saya ingin membuat tutorial analisa singkat saham-saham pullback ya. Karena untuk buy on weakness kemarin sudah ada contohnya BBRI. Saya merasa belum berubah, masih bisa berjalan. Nah, ini di after market close tadi, begitu kita screening saham-saham pullback, wah ada yang menarik juga ini ya. Karena kan ada saham-saham, apalagi tadi yang saya lihat sahamnya ini masih terkaitan dengan sentimen hari ini ya. Sentimennya adalah Iran dibom oleh Amerika fasilitas nuklirnya. Jadi membuat katanya ya Iran akan menutup Selat Hormuz hingga saham energi perminyakan oil akan naik. Lalu karena ada perang, maka emas naik lagi menjadi safe haven. Ya, nah kita lihat apakah ada potensi itu karena kan tidak semuanya, ada saja potensi dua sudut pandang ya, ada saja yang naik, ada saja yang turun. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu. Ini dia analisa singkat saham-saham pullback. Jadi metode lain, cara lain untuk mencari entry ya. Untuk end of day tanggal 23 Juni. Jadi Bapak Ibu nonton dulu nanti after market close analisisnya untuk analisa kompositnya ya. Oke, disclaimer, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi, ya. Jadi feedback ini adalah minor strategi. Biasanya saya masuk adalah the best time for buying. Nah, itu biasanya masuk. Kadang-kadang saya masuk the best price. Kadang-kadang ketinggalan. Dia sudah the best time for buying, alertnya sudah muncul, alertnya sudah banyak, tetapi saya ketinggalan. Contohnya PGO kemarinnya ketinggalan. Nah ini juga mungkin saham-sahamnya sudah bergerak karena pullback ini dia berjalan sukses. Kenapa? Trennya sudah terjadi. Oke, ini merupakan minor strategi. Saya kadang-kadang masuk pakai ledakan volume, kadang-kadang pakai extreme, ya, buy on weakness, extreme, kadang-kadang pakai pullback, kadang-kadang pakai the best time for buying, kadang-kadang pakai spring. Jadi memang cari duit itu susah. Kita harus agile untuk bisa masuk ke kanan kiri, cara masuk gini, exit lagi, itulah namanya trader. Jadi disclaimer ya Bapak Ibu, trade at your own risk. Resiko ditanggung masing-masing. Ya, semoga ini risknya kecil. Kita akan coba nanti saya akan kasih ide untuk trading plan-nya. Yang pasti harus punya stop loss, harus kecil, harus entry-nya dekat dengan risk-nya kecilnya dekat dengan stop loss. Profit taking mudah-mudahan nanti bisa minimum 2 kali lipat. Oke? Jadi Bapak Ibu kalau belum berani masuk dengan yakin, latihan dulu, practice make perfect ya. Nanti kita akan gunakan Telegram bot, Delcon bot. Bapak Ibu bisa akses Telegramnya ada di deskripsi video, oke? Ya ini sebelum kita mulai Bapak Ibu jangan lupa untuk nonton tutorialnya. Ya ini tutorialnya terkait dengan screening pullback. Teorinya ada di sini supaya Bapak Ibu paham. Oh ini metodenya pakai ini, idenya seperti ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu kalau ilmunya sudah dapat, tinggal nanti dipraktekkan ya. Saya tidak akan singgung lagi teorinya. Linknya nanti akan saya masukkan ke deskripsi video. Mari kita pindah ke Telegram bot untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram bot. Telegram botnya Bapak Ibu bisa cek di deskripsi video. Tadi juga sudah saya posting juga analisa weekly hari ini hingga kita beranilah ya, karena sudah extreme fear juga composite, tinggal kita nunggu weekly-nya. Oke, jadi untuk tutorial Bapak Ibu ketik sini tutorial ya. Ketik tutorial
Di sini nanti kalau Bapak Ibu belum paham, di sini ada screening saham pullback. Nah, ini tonton dulu tutorialnya ya. Baik, kita akan mulai melakukan screening. Perintahnya adalah SCR pullback. Mudah-mudahan ini bisa cepat. Ya, SCR pullback ada aman, DKFT dan MDK. Oke, jadi aman ini kayak kalau nggak salah emas ya Bapak Ibu. DKFT apa ya? DKFT emas nggak tahu juga, nanti Bapak cek. Saya akan memilih MDKA, Merdeka Cooper ya. Jadi Merdeka Cooper and Gold ini dia ada tembaga, dia ada emas ya. Jadi mungkin sentimen emasnya ini yang menggerek. Mungkin saya nggak tahu, tapi faktanya kita akan lihat dari price dan volume. Kita akan analisa MDKA ya Bapak Ibu. Kita cek alertnya dulu, alert MDKA. Jadi MDKA ini alertnya sudah banyak nih Bapak Ibu ya. Oh, freshnya bulan 6, jadi sebelum-sebelumnya ini sudah banyak juga. Dia harusnya sudah naik. Jadi bulan April dia banyak. Oke, baru tidak signifikan. Jadi memang masuknya harusnya bulan April. Artinya mungkin kita sudah ketinggalan. Trennya sudah terbentuk. Apakah masih bisa masuk? Nggak apa, masih bisa. Yang penting risk kecil, rewardnya nanti kita ukur ya. Oke, kita cek dengan Speedo MDKA. Ya, cek-cek dulu ya Bapak Ibu. Fear artinya supply-nya lebih besar daripada demand, maka dia turun ya, pullback ya. Dia mudah-mudahan trennya sudah terbentuk. Kita cek dengan Star MDK, singkat saja ya, kita mainnya daily. Dia berada di zona grid relatif terhadap composite dan dia melemah ya, jadi candle-nya relatif melemah. Oh ya, tanggalnya sudah benar. Oke, kita lihat struktur besar VPA monthly MDK. Nanti kita setelah analisa-analisa supaya Bapak Ibu dapat idenya, baru kita akan lakukan entry-nya. Nah, ini kalau MDKA Bapak Ibu, wake off-nya sudah terbentuk ya. Jadi kita tidak usah bermimpi targetnya tinggi-tinggi. Ya, ini adalah akumulasi, ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ada marking down, redistribusi, marking down. Ya, ini selling climax, auto reaction ya. Oke, di atas ini kita duga ada zona supply. Jadi kalau lihat di sini targetnya 2970 lah. Ya, ini dulu lah, di atas ini kita lihat kalau dari sini. Monthly-nya dia naik, ya ini dia naik, tapi ini ya turun. Nah, ini patut dicurigai nih karena kenaikan sudah bulan April. Oke, tapi monthly kan belum selesai. Kita lihat dengan VBP monthly MDK. Jadi kalau kita lihat begini, ini mempengaruhi agresivitas kita ya. Agresivitas kita atau lot size kita ya. Nah, kita lihat dia struktur wake off-nya sudah terbentuk dan dia sudah mantul di demand zone-nya. Ini demand zone, ini demand zone, mantul. Jadi kalaupun nanti turun ke bawah, ya dia akan tertahan di sini ya. Oke. Kita punya demand zone di sini, tapi ini kan monthly. Kita nanti mainnya di daily saja. Karena ini trennya sudah terbentuk dan target nanti di 2900 tadi berapa ya? 2000. Targetnya di 2970 ya, target jual. Tadi plan-nya. Kita dengan VPA weekly MDKA. Weekly-nya mungkin dia strukturnya bermain di weekly. Oke. Ya, strukturnya bermain di weekly ya, Bapak Ibu. Tadi kalau kita lihat targetnya bisa di sini malah. Ini ya. Ya, ini 2500, ini 3000, ini juga boleh nanti kita lihat ya. Jadi ini selling climax ya Bapak Ibu. Ini ada spring. Oke, kalau dia bermain di weekly, dia akan close di atas 3000. Jadi di atas 3000 ini atau di atas 2900 tadi kita jual 50% ya. Target berikutnya ya mungkin di sini jual 50%, ini jual 50% sisanya ya. Jadi sisanya profit run. Itu dulu kita makan ya. Jadi kita melihat ada level-level karena dia ada spring. Dia terbentuk low high ini ya. Kita sudah terbentuk uptrend. Jadi dia sudah terbentuk trend di weekly. Ini adalah low, ini adalah high, ini high low, ini higher high, ini high low. Ya, jadi gitulah ya. Apakah dia mungkin terjadi siklus kecil? Yang penting nanti stop loss-nya kelihatan. Oke, weekly-nya ya weekly-nya belum bisa kita. Ya, ini dia sideways, volumenya juga rata-rata ya, Bapak Ibu. Oke. Itu lalu kita lihat VBP weekly MDKA. Oke. Ini saya belum kasih entry, nanti mudah-mudahan ada entry. Kita lihat analisa dulu lah. Jadi kalau dia kurang meyakinkan, lot size kita berarti harus kecil.
Oh, dia tertahan di ini ya, supply zone. Ini ada supply. Oke, ini ada supply. Jadi target jual kita tadi 2000 berapa tadi ya? 2000 segitu. Ini juga boleh lah. Ya 2800. Ini nanti ukur ya berapa Bapak Ibu. Nanti kita ukur. Ya target jual di situ. Ini sudah trennya sudah naik. Ya, jadi kalau ini tarik garis, ya ini mudah-mudahan dia cup and handle ya. Oke, demand-nya ini ada spring di sini yang ini. Di sini ada supply. Kita lihat memang ketinggalan, tapi kita akan coba potensial ya. Nanti kalau nanti Bapak Ibu tidak yakin di MDKA, mungkin di aman juga bisa caranya sama. VPA MDKA. Nah, MDKA dia low high high low high high. Sudah ada pattern ya Bapak Ibu. Jadi bottomingnya di sini, sekarang dia naik. Kita punya stop loss di bawah ini. Ini kita punya ya. Jadi begini ya. Kita tadi targetnya profit taking kan 2900 ya, berapa ya tadi? Kita catat-catat dulu supaya jelas ya. Stop lossnya profit taking 2970. Oke. Kita buat ya. Kini kita punya low. Low-nya adalah 1950. Kita nanti pasang order di 1950. Stop loss 2 ticknya berarti stop loss mulai 1940, 1935, 1930 ya. Jadi stop loss berlapis. Entry-nya kita jaga bawah. Ya, ini kan 2000 nanti kita pasang. Jaga atas di sini ya. Jadi kalau ke atas kita dapat, ke bawah kita dapat, turun di bawah 1940 exit. Jadi rentangnya kecil. Oke? Kenapa? Di sini dia ada rejection, volumenya kecil ya. Nah, ini jadi risk kita kecil. Reward kita 2970 ya. 2970 kita exit. Profit taking 50%. Oke? Jadi kita manfaatin trennya sudah ada, dia pullback. Volumenya rata-rata begini-begini saja lah dia naik. Oke, kita pindah ke slide lagi untuk entry ya. How to entry. Nah, ini sudah saya ambil pakai trading view ya Bapak Ibu biar kelihatan jelas. Ini maaf nih ketinggalan. Nah, idenya pullback adalah saham MDKA ini trennya uptrend. Dari mana tahu uptrend? Ini adalah low. Ini adalah high. Ini adalah high low, higher high, high low, higher high kan itu kan? High low, higher high, sekarang high low. Oke? Nah, ini dia tidak berhasil membentuk new low, dia hanya cucuk aja. Semacam springnya nih. Kalau Bapak Ibu tarik garis ya, mudah-mudahan. Ini semacam springnya. Makanya kalau kita pasang stop loss-nya di sini. Stop loss-nya itu di 1940. Oke? Idenya bahwa dia sudah ada uptrend, ini ada semacam kalau ditarik garis spring sedikit. Lalu ya tadi setiap uptrend dia pullback. Ini harusnya di sini yang ketinggalan itu kita jaga atas, jaga bawah, dia naik ke atas. Pullback. Nah, ide di sini nih yang kita ambil. Tapi sekarang kan dia turunnya agak kencang ya karena dia sudah jauh dari the best time for buying. Ya, ini sudah kasih kesempatan keberapa kali dia pullback ya. Tapi tidak apa-apa, namanya juga tutorial. Cara entry-nya bagaimana? Nanti kalau Bapak Ibu ketemu saham yang lain. Pertama, pastikan kita pasang stop loss. Stop loss dari mana? Lihat ini low. Low-nya adalah 1950 kurang 2 tick berarti 1945. Bikin berlapis. 19 kurangi 1 tick 1935. Jadi di sini stop loss-nya berlapis ya. 1935, 30, mau lapis 3, mau lapis 5, yang pasti harus ada stop loss. Oke, kalau udah dapat stop loss, kita yakin risknya mudah-mudahan tidak besar. Lalu entry-nya bagaimana? Entry-nya kita jag buy on weakness di 1950. Nah, ini lot paling besar ya. Asumsinya tadi karena trennya volumenya tidak signifikan, saya asumsikan entry-nya adalah 20 lot. Nanti kita akan pakai piramida. Jadi nanti yang dekat dengan stop loss ini 1950 ini yang di low-nya ini paling besar. Ya, paling besar di sini ya. Ini 10 lot ya. Oke, ingat ya nanti piramida.
Ini asumsinya 20 lot. Bapak Ibu mau 10 lot juga nggak apa-apa. Nanti tinggal beda-bedain aja. Pokoknya paling bawah paling banyak. Nah, ini kan ada opening. Nah, ini ada level 2000. Di level 2000 ini saya pasang, kenapa? 2000 itu level psikologis. Kalau mau pakai open di opennya berapa? 2010 juga boleh. Tapi saya berharap dia turun di 2000, dia akan tertahan. Banyak bid ya. Jadi kalau sekarang kan close-nya di 2040. Kalau dia turun 2000, saya beli 6 lot. Kalau turun di 1950, saya beli 10 lot. Berarti risknya akan kecil. Kalau kena 1940, saya exit. Ya, saya exit. Exitnya nanti pakai jam 4 sore. Jadi saya bebas lah exitnya. Pokoknya stop lossnya silakan diatur. Nah, kalau dia naik ke atas, saya pasang satu tick di atas 2090, yaitu 2100 ini, saya pasang buy 2 lot. Ya, jadi 10 lot, 6 lot, 2 lot. Oke. Kalau dia langsung naik ke atas nggak pakai turun, maka saya akan dapat 2 lot. Lalu naik terus, kalau dia terus ke atas, break new higher high, saya pasang di 2340. Ya, di sini 2340 ini yang di atas upper downtrend ini satu tick, saya beli 20. Jadi total adalah 20 lot. Profit taking di mana? Profit takingnya ada di 2970 dijual 50%. Jadi kalau besok kita beli dia turun langsung, risknya kecil, ya. Dibanding kalau dia turun ke bawah, dia naik ke atas, gitu. Jadi mudah-mudahan nanti kalau dia naik ke atas, stop lossnya jangan lupa dinaikkan. Oke, risknya kecil, lot size kecil. Atau di sini mau ganti satu slot juga nggak apa-apa. Jadi bentuknya piramida ya, Bapak Ibu, bentuknya piramida. Oke, risknya kecil, kita punya ini, kalaupun dia turun ke bawah, maka kita dapat risk yang kecil. Jadi ini ada candle rejection, maka kita berani masuk. Baik, itu saja Bapak Ibu tutorialnya. Semoga bermanfaat. Silakan praktis. Kalau mau satu lot juga nggak apa-apa. Tapi metode ini bisa dicoba. Kalau mau pakai aman atau DKFT juga bisa. Karena mungkin sentimen harga emas membantu dia tidak terpengaruh oleh situasi saat ini. Itu saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.